gitu, biar semangat terus. Semangat, Pak. Biar hujan angin tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syaihina al-mursyid billah syaibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua selalu memohon kepada Allah cifrat dan barokahnya, yang mulia Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh jamiah dzikir manaqib Al-Baghdadi, imam-imam manaqib dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua selalu diberikan barokah sehat, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, disukseskan apa yang menjadi program harapan cita-citanya oleh Allah, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat, dan zikir manaqib yang kita amalkan ini dijadikan sebab dengan rahmat Allah kita semua ditambahkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik derajat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya telah menjadikan kita manusia dari satu tetes air yang hina, sehingga Allah dengan rahmatnya menyempurnakan kita menjadi manusia sebagai orang Islam, dan alhamdulillah ditakdirkan menjadi keturunan orang Islam. Orang Islam tidak semua beriman. Semua orang ngaku Islam, tapi yang beriman tidak semua beriman. Rukun itu ada dua. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman. Islamnya kadang sudah syahadat, sudah dibaca, keturunan memang ditakdirkan sebagai keturunan orang Islam. Tapi kalau sebagai umat Islam tidak mau belajar tentang keilmuan daripada agama yang kita anut sebagai agama Islam, kita tidak akan mengerti iman, kita tidak akan mengerti Islam. Betul apa tidak? Sehingga kita semua pada malam hari ini bersyukur kepada Allah dengan sebab barokah masih didudukan di majelis ilmu, majelis zikir untuk senantiasa eling kepada Allah. Betul apa tidak? Siapa orang eling kepada dirinya akan eling kepada Tuhannya. Betul apa tidak? Siapa orang yang eling kepada Tuhannya, dia akan meyakini sepenuhnya bahwa hidup ini bukan milik dia, tapi milik Allah sebagai Tuhan. Betul apa enggak? Ayo, hidup milik siapa? Milik kita apa milik Allah? Milik Allah, dan kita dimiliki oleh Allah. Ibaratkan wayang, Allah itu dalangnya. Anggaplah tongkat ini tata suwanta. Betul enggak? Tata suwanta ini orang tua gak bisa jadiin dia ustadz, kiai, gak bisa. Guru pun gak bisa kalau bukan daya kekuatan Allah. Tapi sebab barokah doa orang tuanya,
barokah doa guru-gurunya, sehingga Allah memberikan rahmatnya. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Allah melas, kasihan. Betul banget. Akhirnya dengan daya kekuatan Allah dipegang. Kamu jalan ke sini, kamu begini, kamu nyukruk dulu. Betul banget. Kamu sedih dulu, dihina dulu, baru dimuliakan. Betul banget. Kamu dibikin susah dulu, baru disenangkan. Ini jalan-jalan menuju ridho Allah. Sama dengan kita ketika lahir ke alam dunia, pertama belajar anggong-anggong. Betul apa enggak? Belajar anggong. Bahkan anak kecil itu setiap kali berubah di dalam tubuhnya, dia akan merasakan sakit yang luar biasa atau meriang. Kenapa? Karena tulang bergerak yang tadinya kecil mulai membesar. Otomatis daging terdorong yang tadinya daging betisnya kecil mulai membesar. Betul apa enggak? Ini ngaji diri. Otak yang tadinya kecil mulai membesar. Makanya anak kecil kalau mau nambah gede, bisa jalan, bisa lari, pasti meriang. Benar apa enggak? Betul apa enggak? Sama kita ketika doa mau dikabul, ketika doa mau dikabul itu pasti diuji dulu. Diuji dulu oleh Allah. Akan diuji dulu seorang hamba atas ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah, agar dia tahu yang namanya sabar, agar dia tahu yang namanya tawakal, agar dia mengenal sabar. Karena Allah, innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang yang sabar. Betul enggak? Ini Allah bersama orang yang sabar. Kedua, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Nah, untuk menjadi orang yang tawakal, apa itu tawakal? Selalu bersandar kepada Allah. Dia dagang si dagang, tapi dagangannya ditawakalkan kepada Allah. Sambil diiringi dengan doa. Dia punya profesi, baik seorang pangkat pejabat, seniman, petani, pedagang, pebisnis, harta nganggur sekalipun, iya karena budua, iya karena stain, disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Ini namanya tawakal. Kalau hidup kita hanya cuma dibudakkan oleh harta, apalagi cuma itu harta yang kecil, penghasilannya sedikit, mohon maaf, rugi, sangat rugi hidup di dunia. Di samping saya ada kuburan, ngelihat apa enggak? Ini kuburan untuk bapak saya. 3 tahun sudah beliau meninggal dunia. Sekarang waktunya di Batu makamnya. Saya bikin di sini karena dibikin kaligrafi biar bagus. Yang namanya sama orang tua, kita bisa ngelukis, bisa seperti saat ini. Jasa siapa kalau bukan jasa orang tua? Bahkan almarhum ini sangat luar biasa. Ketika ibu saya meninggal dunia tahun 2007, beliau nggak mau nikah lagi. Saya ngomong, Pak, anak-anak yang lain sudah pindah rumah semua, sudah pada punya rumah semua. Iya, ini rumah gimana kalau kita bongkar semua, kamarnya kita habiskan, kita sisakan panggung untuk zikir manaqib setiap malam Kamis. Oh iya, udah terserah. Bapak buatkanlah 1 kamar untuk istirahat. Itu selama 13 tahun. Ini luar biasa. Beliau ridho hanya tinggal di sebuah kamar. Luas tanah dan rumahnya itu dia relakan untuk madrasah Syekh Abdul, majelis zikir manaqib Syekh Abdul. Karena beliau berpikir, ya dunia, kata dia. Betul banget? Bapaknya sendiri dulu sawahnya luas, empangnya luas, bininya 3, kakek saya. Orangnya meninggal habis sudah. Inilah dunia. Mohon maaf, bapak saya itu Honda 70 baru ada, sudah kebeli. L7 baru ada, sudah kebeli. Padahal bapaknya cuma sekedar seorang paranormal, dukun. Kalau bahasa sekarang, kalau dulu, kalau zaman sekarang bisa disebut kiai. Karena beliau sangat alim, luar biasa, dan cinta kepada Syekh Abdul, itu kakek itu.
Ketika bapak saya meninggal, sudah ini jual, carilah tanah lagi, dirikan lagi istiqomah, jangan sampai diputus. Alhamdulillah sekarang bisa terwujud kembali istiqomah. Dari sebelum dibangun sampai kita sudah bangun, sampai di sini banyak santri yang ngaji, ini semua pertama atas dasar barokah doa orang tua. Betul apa enggak ya? Ini jelas. Makanya nanti kalau habis rajab, nah kita gotong bareng-bareng ke sono, ke Tirta Jaya, tapi gotongnya ke mobil. Dari sini mah pakai mobil. Setuju apa enggak kira-kira? Makanya bapak-bapak saya nyambat, ayo. Karena apa? Gak akan punya tanah nih. Betul enggak? Kita bisa bangun musola di sini, madrasah. Ini mau saya tutup nih. Jadi biar di sini madrasahnya, ini musolanya. Betul enggak? Kalau nggak ditutup, ini hujan angin repot kita. Ditutup separuh aja. Ke atasnya pakai BRC, nanti Pak Tokailah suruh bikin itu yang bisa ditutup buka, kalau malam Kamis dibuka. Setuju apa enggak kira-kira jamaah? Ini barokah orang tua agar kita mengkaji. Saya setiap malam ngerjain makam apa yang saya kaji. Kalau saya yang sudah jadi kiai, ceramah kemana-mana, sudah pernah dipanggil presiden, ya ujung-ujungnya gua masuk bangunan 2 kali semeter. Betul banget. Ujung-ujungnya cuma mau masuk ke kuburan. Makanya kita rugi kalau kita nyari dunia tiap hari. Ya Allah, udah kayak babu dunia. Kita nggak memberikan kesempatan jasad kita untuk diibadahkan kepada Allah, untuk mencintai kekasihnya Allah. Rugi sangat besar ruginya. Kenapa? Mau ngandelin sholat yang mana? Sholat kamu belentang-belentang. Betul enggak? Ini bulan Rajab. Bulan Rajab turunnya perintah sholat. Jelas itu. Betul enggak? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Betul enggak? Telah Allah perjalankan di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang diperjalankan ini? Seorang hamba, tidak disebut Rasulullah. Betul enggak? Isra itu naik. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Setiap ulama, orang mau jadi kiai itu pasti dapat yang namanya isyarah ataupun ilham. Betul enggak? Makanya orang jadi kiai itu langsung yang mewisudakannya itu adalah Allah. Sama dengan kita mendirikan madrasah manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani di sini di Kali Asin. Kalau ini bukan kuasa Allah, wallahi wa nabi, jangankan sampai detik ini 4 tahun lebih kita bisa ngaji, bisa zikir seperti ini, menginjakkan kaki saya tidak akan pernah di Kali Asin ini jamaah manaqib. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahi wa nabi, 2008 saya mulai menginjakkan kaki di Desa Singarjaya. Setiap malam Jumat istiqomah zikir manaqib 3 tahun, bukan sebentar. Betul apa enggak? Di Kampung Kepuh malam Rabu 4 tahun, bukan sebentar. Pantai Pulau Putih 2010, 10 Januari 2010 saya yang memberi nama. Tengah malam banjir, saya zikir manaqib di situ. Ada videonya, valid itu. Lalu apa maksudnya Allah memberikan ayat seperti itu? Nanti kamu akan menjadi orang sini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jelas apa tidak? Jadi dari jauh-jauh hari sudah diberikan ayat min ayatillah oleh Allah. Sudah diberikan ayat oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada siapa belum ditirakatin? Betul enggak? Pak Iyad jadi saksinya. Kali Asin jadi saksinya, Tata Suwanta. Kali Asin. Betul enggak? Jadi saksi. Kali Asin jadi saksi. Siapa Ustadz yang sedang berzikir? Tata Suwanta. Kali Asin jadi saksi. Betul enggak? Bahkan terakhir Bapak mau meninggal, Pak Iyad masih istiqomah atau kebakaran. Apa maksudnya? Saya kok seperti dijemput sama Pak Iyad ini.
Betul bangga Pak ya? Seperti dijemput, benar saja ketika saya bilang, cariin saya dong tanah Pak ya buat tempat zikir. Rumah mah saya pikirin, yang saya pikirin ini istiqomah. Betul bangga? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau soal rumah jamaah ya gampang gitu. Pengen punya rumah gampang. Kita minta kepada Allah, minta kaya kata Allah gampang. Tapi kaya yang barokah, pintalah itu. Betul banget. Kalau sekiranya kita minta kaya, terus kayanya enggak menjadikan kita pengen ibadah, untuk apa kekayaan itu? Kamu mau tabungkan buat anak cucu kamu, enggak akan sampai. Kamu mati habis itu harta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Betul apa enggak? Ayo. Banyak contohnya. Si fulan kaya raya, sawahnya luas, empangnya luar biasa, dia mati habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah. Ingat, jangan kita zikir tawasulan yang dituju hajat, jangan. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, ridho Allah yang dicari. Kalau Allah sudah ridho, ya dunia uhdumi liman badamani, wahai dunia, tunduk kamu kepada orang yang tunduk kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia yang akan ditundukkan oleh Allah, bukan kita tunduk kepada dunia. Betul. Abah tuh nggak pernah kemana-mana, terserah ya Allah. Betul nggak? Terserah. Mau engkau jamin diriku ini berjuang di agamamu, silakan. Enggak juga. Engkau mau melihat, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Makanya jamaah mana kibayo tiap malam Kamis kita zikir eling kepada Allah. Ibaratkan wayang kita eling kepada dalang kepada Allah. Tujuannya bukan menghamba kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ingat itu. Berwasilah, pegangan sama dengan mastika pegangan ke saya. Kalau besok di alam kubur malaikat nanya, dia akan menyebut gurunya. Kalau suatu saat di padang mahsyar dikumpulkan bersama miliaran manusia, dia akan mencari gurunya. Betul apa enggak? Betul. Enak. Orang cinta itu enak. Walaupun bodoh kata orang, terserah. Betul apa enggak? Betul. Blok-blokan dulu kata orang, terserah. Yang penting cinta kepada orang yang mencintai Allah. Siapa? Syekh Abdul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, ahli kubur paling bodoh-bodohnya orang waktu hidup. Begitu di alam kubur ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man qiblatuka, jawaban dia Abdul Qadir. Ditanya lagi, man nabiyuka, Abdul Qadir. Ditanya lagi, malaikat rada galakan, Abdul Qadir. Saya orang bodoh, malaikat. Ditanya begitu orang ngerti. Akhirnya malaikat datang kepada Allah. Kata Allah, gendir sudah malaikat yang begitu. Begitu mau digendir, datang ruh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dipegang itu gak ada. Ini orang yang cinta padaku. Urusan dia urusanku. Kamu urusannya dengan saya malaikat. Malaikat takut, dia sudah kumpulkan dengan yang dicintainya, Syekh Abdul Qadir Jilani. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak apa tidak? Enak jemaah. Cinta itu enak. Malam kemisan istiqomah begini enak. Jangankan kita di padang mahsyar. Betul banget. Rasulullah di dalam peristiwa Isra Mi'raj ketika dia berkomunikasi, ngobrol dengan Allah. Kamu miliknya siapa ya Rasul? Milik engkau ya Allah. Lalu aku miliknya siapa? Rasulullah menangis terseduh-seduh. Aku miliknya orang yang selalu bersolawat kepadamu. Intinya kita diperintahkan tidak hanya kewajiban sholat di bulan Rajab ini, perintah untuk senang bersolat. Kalau nggak sambil manakiban, kira-kira di rumah sholawatan apa enggak? Kagak. Betul apa enggak? Kalau malam bisa ngantuk-ngantuk ya sambil sholawat, capek-capek gelonjoran sambil sholawat. Enak apa tidak? Alhamdulillah.
Seperti di Al-Baghdadi tiap malam minggu jamaah ribuan. Nah, ini hidayah barokah adanya kecintaan dengan ulamanya Allah. Coba kalau saya mikir ngumpulin orang ribuan, ya Allah, saya kadang di atas panggung suka mikir, ya Allah, di atas panggung ini, di depan, di atas ketinggian, di bawah umat ribuan, subhanallah, kalau nggak dipegang oleh guru, nggak mungkin kita ada di situ. Betul apa enggak? Nah, santri Fatahil Al-Baghdadi tinggal saya pegang sudah. Kamu sudah pada pintar, sudah saya pegang. Itu santri saya ngisi itu malam mingguan. Alhamdulillah. Inilah barokahnya adanya mahabbah, apapun adanya cinta kepada ulama. Ibarat kita partai kecil nempel sama partai besar biar ikut sukses barokah dunia dan akhir. Kita di dunia banyak dosa, sadar nempel bersama walinya Allah, nempel bersama Syekh Abdul, nyantol pegangan doa kita. Kalau ngandelin tirakat sendiri, ya Allah, ayo kalau mau tirakat temenin saya di ngerjain makam setiap malam sampai pagi kita melekat. Jangankan 40 malam berturut-turut, 3 malam kalau nggak berantem dulu sama bininya. Betul enggak? Ayo, betul enggak? Nggak usah tirakat Syekh Abdul Qadir. Bener enggak? Kalau mau tirakat tiap malam datang ke sini, melekat sama saya. Mau pokoknya mau dibarahin bini kayak mau ngapain tirakat niatin. Kalau nggak berantem dulu, boro-boro seperti tirakatnya Syekh Abdul, 25 tahun mengembara di dalam hutan, menyepi, menyendiri, menghindar dari kehidupan duniawi. Karena apa? Dia nggak mau mengotori hatinya. Mohon maaf jamaah, kumpul dengan orang yang tukang ngomongin orang, kita akan ikut di situ ngomongin orang. Kumpul dengan orang suka zikiran, maka dengan sendirinya kita akan mencintai dengan zikiran. Kumpul dengan orang yang cinta kepada pengajian, maka kita pun akan dengan sendirinya cinta dengan pengajian. Jeruk kumpulnya dengan jeruk, salad kumpul dengan salad, kerupuk kumpulnya dengan tukang kerupuk. Ngerti apa kan? Tahu kerupuk? Godenya doang, ketika kena angin melempem. Iman jangan kayak kerupuk, keyakinan jangan kayak kerupuk. Baru diuji angin dikit, pempel-pempeleot. Ya ada luasa. Ayo begitu. Belah mana aja rumah. Alhamdulillah. Betul enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini apa jadi? Jurusnya, kodenya, kuncinya cuma 4. MMNN. Madep, mantep, netep, nancep, biar keanggap sama Allah. Madep, malam kemis, madep hati kita, rasa kita kepada Allah. Madep, mantep, keyakinan harus mantep. Wah, doa masa iya, Allah udah janji, kata anak buah kalau lagi pentas, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah niscaya akan kukabulkan. Masa iya, kata anak buah begitu. Betul enggak? Ini namanya mantap, netap, istiqomah, nancep, biar nancep kesalubari kita, biar keanggap sama Allah. Lama-lama saya lihat malam pemisahan, kasihan juga ya itu orang. Betul enggak? Kasihan juga, terus akhirnya keanggap. Kalau sudah keanggap sama Allah yang punya langit, bumi dan isinya, insya Allah hidup kita tambah barokah. Amin Allahumma. Itu ngaji nggak usah panjang-panjang. Betul enggak? Kalau ngaji kepanjangan yang hadir tidur. Mending diajak zikir. Kenapa pengajian nggak kuat sampai malam? Karena yang ngomong, yang dengerin tidur. Betul enggak? Kalau pengajian zikir kenapa kuat malam? Sebab diajak zikir, sama-sama ngomong, sama-sama bibirnya ngerowecok. Bedanya zikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau hati pengen langsung zikirnya biar kenceng, Bu. Betul enggak? Beban hidup jangan ditaruh di hati. Pikiran boleh pusing, tapi jangan ditaruh di hati. Hati mah qalbul mu'min baitullah, rumahnya Allah. Paham? Hati jangan ditaruh ke pusing.
mikirin dunia, mikirin hajat. Jangan, pikiran boleh pusing. Pikiran itu tempatnya akal, tempatnya otak. Boleh kita memanage hidup kita akan begini, akan bisnis ini, itu semua. Tapi hati yang akan menjarakan. Kita dagang, kalau Allah nggak gerakin yang belinya, siapa yang mau belinya? Betul nggak? Jadi apapun juga, urusannya hati. Ayo jualan di pasar Batu Jaya, ngejejer tukang ikan, tapi yang menggerakkan hati para pembeli ini mutlak daya kekuatan Allah. Karena Allah qalbun mu'min baitullah, Allah bersamanya hati yang iman kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur. Betul enggak? Bersyukur tuh ada yang bimbing. Benar enggak? Ayo taruhan sama saya. Bingung muter ngider ke sono kemari, aduh kagak ketemu. Ini gua yang muter apa dunia yang muter? Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Kalau saya cerita dari dulu sama mayat, udah mayat, nanti kayak wayangnya ketemu mah ketemu. Benar apa enggak? Alhamdulillah, inilah kuasa Allah. Masih semangat ya, Wan? Harus tetap semangat. Kita Isra Mi'raj insya Allah tanggal 27 Februari. Ya, ingat-ingat nih, 27 masih lama. Ya, tadi saya ucapin terima kasih Mbak Intan, Om Maman. Tadi sudah mulai nyumbang. Mbak, saya langsung kasihin ke Umi itu duitnya, nggak berani makai saya. Alhamdulillah. Cuman besok kita nggak ngundang siapa-siapa. Cukup Abah aja biar tema haulnya ini dapat. Adapun seumpama kita ada rezekinya lebihan dari Allah, saya pengen nambah saum tuh dikit lagi banget tuh. Betul enggak? Lah kasihan anak-anak bola ilok mau pakai terpal bae. Bener enggak? Kalau kata orang malah musola ditutup terpal. Gua kena hujan angin. Bener enggak? Kalau hujan angin enggak ngapain ditutup-tutup, bagus-bagus dalamnya. Betul apa enggak? Ini tambahin dikit lagi, insya Allah nggak terlalu iris. Kedua, ini daun asam saya mau tebang pohon asam. Sayang memberi keteduhan. Betul enggak? Kalau kagak ditebang, musim angin begini nih, daunnya pada masuk ke dalam. Bualah. Ya Allah kasihan anak-anak kita sama mau belajar, ya nyapuin asam. Tuh beres belajar nyapuin asam itu makanya udah mulai saya pasang pondasi itu. Alhamdulillah kemarin tuh bikin makam masih banyak tuh bata pasir di kamar, saya taruh di kamar, kalau di luar pasir habis ke bawah hujan. Alhamdulillah, makanya kalau ada lebihannya saya udah ngomong sama Mbak Jinapin kemarin, kalau ada lebihannya apa pengen masang lagi. Patokai kan bisa kita belanja sendiri, betul bang nggak patokai ya? Iya Bismillah aja, yang penting ya tujuan kita mah sudah pada tua, betul apa enggak Pak? Kita hitung-hitung, kalau saya mikir hitung-hitung ngasuh bocah-bocah aja. Bener enggak? Nah hitung-hitung kita bimbing anak-anak kita biar pada pintar. Kalau ini Fatahillah Al-Baghdadi Jaya, ya semua kebagian jayanya. Kalau saya punya mobil 5, ya bareng-bareng mau nama santrinya. Enak apa enggak? Alhamdulillah. Ya, iya udah hidup ini jalani, nikmati, syukuri apapun yang Allah beri. Betul enggak? Jangan ngukuhin banget sama dunia, mentang-mentang kaya pagar guys tinggi-tingginya Pak. Betul. Ada orang mintain sumbangan pun susah banget. Assalamualaikum ya. Ada yang begitu. Dunia mana mau diapain sekolot tema. Betul. Alhamdulillah. Mau dibawain iya, nu bakal dibawain mah ibadah urang. Alhamdulillah. Nih seperti ini tiap malam kemisa naruh kita tabungan di akhirat, sebagian buat dunia kita. Jangan khawatir, nanti dicukupi oleh Allah. Makanya kalau doa kepada Allah, ya Allah berikan saya dunia yang banyak agar saya menjadi orang yang dermawan untuk bersedekah. Jangan cuma minta dunia doang, biar diberi senang sedekah. Kalau cuma yang diminta dunia doang, ntar kelindih dunia. Nauzubillah ya min. Tahu Amerika? Nah kemarin Amerika 13.000 rumah artis papan atas kebakaran. Lah masa angin bawa api kan aneh. Betul banget. Daerah Los Angeles
Usut jauh bener Los Angeles, ini orang berita. Los Angeles, Hollywood, tempat artis papan atas yang rumahnya ratusan miliar habis dibakar api. Kok bisa itu api dengan sekejap membakar satu kota Los Angeles? Ini kuasa Allah. Tuh. Makanya Palestina dibombardir sama Israel, Israel dimodali sama Amerika. Presidennya ngomong, Palestina akan saya jadikan seperti neraka. Baru ngomong saat itu dibakar langsung itu Amerika oleh Allah. Betul benar? Saya ingat cerita kakek dulu. Mungkin matong, blok barat dipegang Amerika, blok timur dipegang Indonesia. Amerika itu negara adidaya, militernya terkuat. Tapi Allah mau mencabut kehebatannya sebentaran, betul nggak? Sampai kerugiannya berapa coba? 987 triliun. 1 miliar aja 1000 juta, 1 triliun berarti 1000 miliar. Kayak gimana duitnya itu ya? Satu kampung kali hasil kan ya? Bener apa enggak? Nah kerugian sampai 987 triliun. Masya Allah. Lah gua mau nyari sumbangan 5.000 susah. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Nah, makanya di situ kita harus yakin. Allah mau ngangkat sebuah daerah mudah bagi Allah. Allah mau menjatuhkan mudah bagi Allah. Allah mau menghinakan kita, mau memuliakan kita mudah bagi Allah. Makanya jamaah manakib harus terus semangat. Didoain guru, didoain orang tua. Kan kalau malam kemisan di abi wa umi astagfirullahaladzim. Betul benar? Orang tuanya nggak kesini, anaknya kan tiap habis maghrib saya tuntun tuh di abi wa umi astagfirullah. Makanya kemarin tuh saya bawa anak-anak ke pasar cabang. Ayo, kalau Sabtu Minggu temenin abah itu jalan-jalan. Kalian ngasih tahu, ngundang untuk Isra Mi'raj. Ada yang ngasih Al-Quran 8. Gak tahu tuh siapa orangnya. Inilah barokah dari Allah. Siapa yang Isra Mi'raj? Oh abah kata, ya Allah santrinya cakep-cakep amat, biar solehannya. Ini Al-Quran bawa, orang punya toko ngasih Quran. Lah 8. Nah kali 50.000 udah berapa? Betul apa enggak? Itu kalau Allah sudah ngegerakin mudah bagi Allah, mudah bagi Allah. Makanya kita cukup bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan acara Isra Mi'raj nanti 27 Februari, musim hujan angin sudah lewat, cuacanya sudah bagus. Sedikit-sedikit di sini juga kita terus merehab, jangan pernah berhenti. Betul apa enggak? Biar pembangunan agama itu enggak pernah berhenti. Betul apa enggak? Walaupun sedikit-sedikit ngereyeh daripada kita ya ngajuin proposal dapat dana blok dibangunin bangunan ngisinya bingung. Betul kan? Lebih baik hayo ngereyeh sambil diisi airnya, bikin kolam ukuran semeter kali semeter, yang penting penuh airnya. Alhamdulillah. Makanya kita juga yang penting rezeki yang Allah berikan bisa dibawa untuk ibadah kepada Allah. Itu yang penting jamaah, bukan banyaknya. Allah nggak akan nanya besok dalam kubur kamu punya kekayaan berapa, nggak bakal nanya itu Allah. Betul enggak? Gua kasih lu rezeki, gua kasih lu milik rezeki, bisa ada di bawah buat ibadah itu. Yang ditanya sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Ilahi anta maksudi waridaka madlubi ahdini mahabbata wa ma'rifata. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma tawasalna ruhana ila ruhi syaihina abati Haji Junaidi al-Baghdadi
wa ila ruhi sayyidina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ila ruhi nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir bi barakatil ridhoillahi ta'ala al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mari bayangkan wajah orang tua sebelum kita ziarah. Pertama kita istighfarkan kedua orang tua dan jangan pernah bosan mengistighfarkan kedua orang tua.